kalian mengikuti suatu perkemahan dan pada malam harinya mengikuti kegiatan api unggun? Bagaimana perasaanmu? Pasti senang bukan? Iya, selain itu, panas dari api unggun dapat menghangatkan tubuh kita di malam hari. Nah, pertanyaannya, bagaimana panas dari api unggun bisa sampai ke tubuh kita? Apakah melalui perantara? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu Eka harap anak-anak semua tetap keadaan sehat ya, dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe apabila kamu belum subscribe, agar kamu tidak ketinggalan oleh updatean video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, panas matahari sampai ke bumi dapat kita rasakan tanpa melalui perantara apapun. Panas matahari sampai ke bumi tanpa melalui benda padat maupun benda cair, karena di luar angkasa sana tidak ada benda padat dan juga tidak ada benda cair. Yang ada hanyalah ruang hampa udara. Nah anak-anak, proses perpindahan panas tanpa melalui zat perantara ini dinamakan dengan radiasi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya tentang terjadinya peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari? Iya, yang pertama adalah ketika kalian mengikuti kegiatan berkemah, yaitu mengikuti kegiatan api unggun, kalian tentu saja dapat merasakan panas yang berasal dari api unggun ke dalam tubuh kita, ke dekat tubuh kita tanpa memerlukan adanya bantuan benda padat maupun benda cair, di mana kita dapat langsung merasakan hangatnya api unggun dari jarak tertentu saja. Anak-anak, contoh yang berikutnya adalah panas matahari sampai ke bumi ya. Nah, panas matahari ini sangat berfungsi dan juga bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya adalah ketika ibu kalian menjemur pakaian basah di siang hari, maka lama-kelamaan pakaian basah tersebut akan menjadi kering. Nah, contoh peristiwa radiasi yang berikutnya adalah menghangatkan telur ayam atau telur bebek di bawah cahaya lampu, di mana panas yang diterima oleh telur langsung berasal dari panas lampu tanpa melalui media apapun. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku paket halaman 118 sampai 119 ya. Nah, di situ ada bacaan yang berjudul Perpindahan Kalor secara Radiasi. Coba anak-anak cari apa saja informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf pada teks tersebut. Bu Eka beri waktu 10 menit untuk mencatat apa saja informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf. Baik anak-anak, sudah 10 menit ya. Sekarang coba kita koreksi bersama-sama informasi penting yang anak-anak catat. Dimulai dari informasi penting paragraf yang pertama, yaitu informasi penting yang pertama, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. Kemudian, informasi penting yang kedua adalah kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa, di mana dalam ruang hampa ini tidak terdapat udara sama sekali ya anak-anak. Kemudian informasi yang ketiga adalah kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, sekarang kita ke informasi penting yang terdapat pada paragraf kedua ya. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dan informasi penting yang kedua yaitu ketika berkemah ke pegunungan untuk menghangatkan badan dengan api,
panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Sekarang kita ke informasi penting pada paragraf yang ketiga. Ketika keluar rumah pada siang hari yang terik menggunakan baju hitam, maka badan akan terasa panas. Informasi penting yang kedua, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Kemudian informasi penting yang ketiga, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam akan merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Anak-anak, perpindahan panas atau perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ini dapat memberikan keuntungan dan kerugian bagi kita manusia. Apa saja keuntungan dan kerugian perpindahan kalor? Kita bahas bersama-sama ya. Contohnya yang pertama, dari perpindahan panas secara konduksi. Nah, contoh perpindahan panas secara konduksi ini adalah ketika memasak air menggunakan panci aluminium ya. Nah, keuntungannya apabila kita memasak air menggunakan panci aluminium yaitu maka airnya akan lebih cepat mendidih. Nah, namun kerugiannya adalah logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Nah, karena berbahaya tersebut, kita harus mengantisipasinya. Mengantisipasinya bagaimana? Yaitu dengan cara memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Misalnya panci kalian, itu di telinga pancinya sudah ada ebonitnya sehingga apabila dipegang untuk mengangkat panci panas, tangan kita tidak terasa panas. Kemudian antisipasi yang kedua yaitu menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor, atau bahasa Jawanya menggunakan jampel ya anak-anak. Kemudian kita ke perpindahan kalor secara konveksi. Nah, contohnya yaitu adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya yaitu air menjadi lebih cepat panas karena air yang berasal dari dasar wadah atau dasar panci segera menyebar ke seluruh bagian panci. Nah, kerugiannya apa? Letupan uap air mendidih akan berbahaya jika terkena tubuh ya anak-anak. Maka apabila kita terkena air panas, kulit kita bisa melepuh. Nah, lalu antisipasinya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan tutup panci saat memasak air. Kemudian antisipasi yang kedua yaitu dengan tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Nah, sekarang kita ke contoh perpindahan kalor yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi ini kita jumpai pada saat pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Anak-anak, kondisi saat ini di tahun-tahun ini panas matahari yang kita terima itu sangat berbahaya bagi tubuh kita karena adanya beberapa hal termasuk dengan menipisnya lapisan ozon. Nah, hal itulah yang menyebabkan suhu yang kita terima di bumi ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini menyebabkan kerugian, yaitu apa saja? Tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Lalu kerugiannya apa? Jika kondisi matahari sedang terik atau sedang panas-panasnya, kita akan merasa kepanasan ya. Nah, setelah itu antisipasinya bagaimana agar kita tidak kepanasan ketika di bawah sinar matahari? Yaitu dengan menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dan terkena sinar matahari secara langsung. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Terapkan mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa kerjakan tugas dari gurumu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.